Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik saja dan tetaplah penuh semangat pengharapan hanya kepada Tuhan. Amin. Saudara, sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, di awal pekan, biarlah Tuhan menolong kita di dalam tuntunan firman-Nya. Dan teruslah belajar dalam firman Tuhan, sehingga kita mampu melakukan hal-hal baik yang berkenan kepada Bapa. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang malam tadi dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan kami percaya hari ini berkat Tuhan semakin bertambah-tambah dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kami selalu mengandalkan-Mu di dalam setiap hela nafas kami. Kami mau memulai aktivitas pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam firman-Mu, sehingga firman Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus bekerja menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu melakukan banyak hal baik yang berkenan kepada-Mu. Ajari kami untuk dapat menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Senin 13 November 2023, tertulis dalam kitab 2 Korintus 13 ayat 11. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Demikianlah dikatakan. Onpe ale akadongan, sailas marohamuna, sai olo mahamu patoguon jala apuan, sadama pikiran muna, radutiamu madami, asa didongani di bata parholong roha jala pardamai hamu. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kunjungan Paulus ke jemaat Korintus yang kedua, itu sangat singkat sekali. Berbeda dalam kunjungannya yang pertama. Paulus membangun jemaat itu dan tinggal di sana selama 1 tahun 6 bulan lamanya. Itu kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 11. Saudara, tentu kunjungan Paulus ke jemaat Korintus ini mempunyai tujuan yang sangat besar, di mana Paulus membangun jemaat agar mereka hidup menjadi sempurna. Mereka hidup jauh lebih baik dari sebelumnya. Memang secara finansial mereka kaya di dalam materi maupun pengetahuan, serta banyak lagi karunia-karunia rohani yang mereka miliki. Tapi itu tidak membuat mereka menjadi sempurna. Itulah sebabnya Paulus mendorong umat untuk mengusahakannya di dalam dirinya. Itu bisa kita baca di dalam 2 Korintus 13 ayat 11. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi sempurna itu tidaklah mudah. Tetapi itulah sebabnya Paulus mengatakan usahakanlah. Dalam arti ada niat, ada keinginan, dan tentu ada usaha. Tidak hanya di dalam pikiran dan angan-angan belaka, melainkan di dalam motivasi yang kuat dan semangat terus memberikan yang terbaik di dalam diri sendiri, terlebih-lebih di tengah-tengah kehidupan bersama-sama dengan banyak orang. Paulus mengakhiri suratnya dengan desakan. Kitab 2 Korintus 13 secara khusus perikop kita ini
adalah bagian akhir dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus mengingatkan dan terus mendesak umat agar mereka hidup di dalam kasih, berusaha untuk lebih sempurna sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah mengingatkan kita untuk hidup di dalam sukacita. Hidup di dalam sukacita karena kecintaan kita kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup tidak membuat kita melemah, tidak membuat kita kecewa, menjauh dari Tuhan. Tetapi terus-menerus berusaha untuk tetap mencintai Tuhan di dalam kehidupan. Menjadi sempurna tidaklah mudah. Mendapatkan sukacita tidaklah segampang yang dikira. Oleh sebab itulah Paulus mengingatkan jemaat, dan surat ini pun menjadi peringatan kepada kita untuk tetap hidup di dalam sukacita dan berusaha membuat diri lebih sempurna. Itulah sebabnya dia mengatakan, terimalah segala nasihatku. Artinya apa yang telah diingatkan, dinasihatkan, dan diberitakan kepada kita, hendaklah kiranya menjadi pembelajaran yang besar dan boleh kita teladani di dalam kehidupan kita. Sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera. Hidup di dalam damai sejahtera bersama-sama dengan saudara, tentu ini adalah pesan dari Allah. Penuh kasih, sehati sepikir. Sehati sepikir berarti kita satu visi, satu tujuan. Dan tentu hanya kasih Tuhanlah yang memampukan kita untuk melakukannya. Saudara-saudara, jemaat Korintus adalah jemaat yang maju, kaya. Oleh sebab itulah Paulus mengingatkan bahwasanya mereka harus hidup saling mengasihi, bukan saling menghakimi, saling menjatuhkan, melainkan hidup di dalam kasih sebagaimana Yesus Kristus itu adalah kasih. Hidup kasih berarti saling mengampuni, saling memberi hormat, dan mengutamakan persekutuan. Karena di dalam itu semualah damai sejahtera Allah dilimpahkan dan terus menyertai kehidupan kita. Amin. Untuk sehati sepikir, kita harus mampu merendahkan hati kita dan memberi hormat serta mengutamakan orang lain daripada kita. Karena itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengingatkan kita untuk sehati sepikir, untuk bisa menerima keberadaan orang lain dan tidak meninggikan diri kita. Biarlah kita boleh saling menghormati, saling menghargai, dan terus saling mencintai di dalam kasih Kristus, di dalam hidup persekutuan kita. Hiduplah di dalam damai sejahtera dan teruslah usahakan hidupmu lebih sempurna dari sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk hidup di dalam kasih-Mu. Menjadi pribadi yang terus rendah hati. Menjadi pribadi yang terus menghargai. Biarlah kami boleh saling menghormati dan memberikan segala sesuatu yang terbaik di dalam hidup ini. Karena Tuhan lebih dulu memberikannya kepada kami, yaitu kami boleh hidup di dalam kasih seorang dengan yang lain. Tuhan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari, melalui pekerjaan kami, maupun rencana-rencana kami. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena tanpa pertolongan Tuhan, semuanya tidak akan dapat kami nikmati. Terima kasih Bapa. Kami mau pertolongan Tuhan selalu menyertai kami di dalam pekerjaan kami. Secara khusus hari ini, biarlah kami boleh mengerjakannya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Sehingga pekerjaan kami berhasil dan berbuah. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.